Selamat datang di serial Belajar Reparasi Handphone. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang spare part dan komponen pada handphone. Kita mulai yang pertama, yaitu spare part. Jadi di sebuah handphone ada banyak spare part, seperti LCD. Seperti kalian tahu, bagian ini berfungsi untuk menampilkan display atau gambar. Kemudian ada touchscreen. Bagian ini berfungsi untuk navigasi. Jadi saat membuka atau menggeser menu, tracking pada layar itu adalah tugas touchscreen. Selanjutnya ada frame atau tulangan. Bagian ini berfungsi sebagai tempat spare part dipasang, seperti layar, mesin, dan semua sambungan atau konektor handphone. Kemudian ada kamera. Tidak hanya sebagai perekam video atau foto, kamera juga berfungsi untuk melakukan scan kode, tulisan, dan fitur keamanan. Bahkan kamera pada iPhone bisa berfungsi untuk 3D scan, mengukur jarak, dan menghitung ukuran sebuah benda. Spare part selanjutnya ada vibrator. Jadi, vibrator adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan getaran. Yang selanjutnya nanti getaran tersebut digunakan untuk fitur pada notifikasi atau aplikasi. Kemudian ada speaker yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Terus ada earpiece, berfungsi untuk mengeluarkan suara saat panggilan telepon. Jadi fungsinya sama seperti speaker, hanya saja level suaranya lebih kecil. Spare part selanjutnya ada mikrofon. Spare part ini berfungsi untuk input suara. Selanjutnya ada antena, yang berfungsi untuk menangkap sinyal. Antena ini biasanya terpasang di mesin langsung. Ada juga yang dipasang di frame atau backdoor. Kemudian ada Board UI. Handphone terbaru banyak sekali menggunakan Board UI. Jadi beberapa konektor seperti konektor charger, slot headset, mikrofon, terpisah dengan mesin utama dan diletakkan di Board UI. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen handphone. Komponen handphone sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif, komponen yang membantu komponen aktif untuk mendapatkan tegangan, dan komponen aktif, komponen yang bekerja jika diberi tegangan. Komponen pasif terdiri dari fleksibel on-off. Fleksibel ini sebagai saklar antara sumber tegangan dan IC power. Kemudian antena. Antena ini akan menangkap sinyal, kemudian diteruskan ke receiver, di mana dalam skala tertentu, receiver akan mendapatkan tegangan dan akan berlanjut untuk menerima data. Komponen lain adalah konektor, seperti konektor LCD, touchscreen, charger, SIM, dan konektor lainnya. Selain itu ada juga komponen pasif elektrik seperti kapasitor, yang berfungsi untuk menyimpan sementara tegangan yang mengalir. Kemudian ada resistor, fungsinya untuk penghambat arus. Selanjutnya ada coil atau lilitan. Jika bentuk fisik lilitan besar, maka lilitan tersebut berfungsi untuk induksi. Jika ukurannya kecil, maka fungsinya sebagai fuse. Kemudian komponen terakhir adalah dioda. Komponen ini berfungsi sebagai penyearah. Kita lanjut bahas komponen aktif. Kita akan bahas beberapa saja komponen aktif yang sekiranya banyak ditemui di beberapa kasus. Yang pertama adalah transistor. Komponen ini memiliki fungsi sebagai penguat, dan ada juga yang berfungsi untuk saklar, tergantung transistor tersebut terhubung dengan komponen apa. Kemudian ada LED, atau Light Emitting Dioda. Komponen ini sejenis lampu yang biasanya berfungsi untuk indikator. Selanjutnya, IC PA, atau Power Amplifier, berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima oleh antena. Komponen selanjutnya ada IC Power, berfungsi untuk distribusi tegangan ke seluruh komponen. Kemudian IC audio berfungsi untuk mengelola input-output suara. Terus ada IC charger yang mengatur arus dan tegangan yang dikeluarkan dari charger. Kemudian komponen CPU atau SoC. Komponen ini adalah otak dari sebuah handphone. Semua instruksi diproses pada komponen ini. Kemudian IC eMMC. IC ini adalah IC penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data sistem, dan sisanya sebagai memori internal. Selanjutnya ada RAM.
RAM ini berfungsi untuk membantu membaca data di IC eMMC. Komponen lainnya adalah sleep clock, yang berfungsi mengeluarkan frekuensi kerja. Jadi kinerja sebuah handphone tergantung ukuran sleep clock. Semakin besar, maka kinerjanya akan semakin cepat. Kemudian 4 komponen terakhir adalah radio, GPS, Wi-Fi, dan Bluetooth. Jika dijadikan sebuah diagram, maka komponen aktif akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada IC utama, terdiri dari SoC atau CPU, RAM, eMMC, dan IC power. Kemudian yang kedua, IC pendukung, terdiri dari IC audio, IC charger, sensor, kamera, dan radio. Dan yang terakhir adalah IC sinyal, terdiri dari antena, IC PA, dan IC RF. Komponen aktif memiliki kode. Selain untuk mengetahui jenisnya, kode tersebut juga akan membantu dalam proses reparasi. Jadi ini ada beberapa merek komponen dan kode yang terdapat pada komponen tersebut. Jadi ini akan sedikit membantu pada proses reparasi. Contohnya seperti ini. Jika kalian misalnya punya kasus handphone, sinyal tidak muncul, dan setelah dianalisa ternyata masalahnya pada IC power, dan harus ganti. Setelah dicek, kode IC power tidak terlihat, maka kita tinggal lihat kode pada CPU. Jika kode CPU-nya berawalan MSM atau SDM, berarti kita harus menggunakan IC power yang kode awalnya adalah PM. Kemudian satu contoh lagi, misalnya kita punya kasus WiFi tidak berfungsi, dan kita tidak tahu jenis atau kode yang harus digunakan. Kita tinggal lihat saja kode pada CPU atau IC power. Jika CPU terdapat tulisan kode Exynos dan IC power memiliki kode SM, maka komponen atau IC yang digunakan harus memiliki kode yang berawalan SM. Jadi seperti itu analisa secara singkat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton materi belajar reparasi handphone. Jadi seperti itulah materi pada video kali ini, dan kita akan bahas materi berikutnya di video episode selanjutnya.